Berarti memang awalnya semua agama, ya, semua agama di dunia ini itu sebetulnya Islam. Hakikatnya itu Islam kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab. Karena mereka ini diutus dalam bahasa yang berbeda-beda, yang satu bahasa Sanskerta, yang satu bahasa Pali, yang satu bahasa Ibrani, yang satu bahasa Mandarin, yang satu bahasa Arab, sehingga muncul istilah-istilah yang berbeda. Tapi ingat, semuanya diawali dengan huruf S. Salam, Shalom, Selama, Shanti, Syadu, Shancai. Jadi saya punya keyakinan penuh bahwa memang sebetulnya agama semua para nabi itu Islam. Karena diungkapkan dalam versi bahasa Arab. Tapi karena para nabi itu diutus dalam bahasa masing-masing, bilisani qaumih, dalam bahasa kaumnya, ya tentu saja tidak menggunakan istilah Islam, tapi menggunakan istilah lain. Tapi apakah membaca Quran itu sekedar dapat hadiah? Enggak, seharusnya dapat hidayah. Bagaimana supaya dapat hidayah? Harus paham. Kalau nggak paham, hanya dapat hadiah, hadiah pahala, tapi nggak dapat hidayah. Makanya Quran diturunkan apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Bahkan di di Jepang ada Quran, tapi nggak ada Arabnya sama sekali, hanya pakai huruf kanji semua. Iya. Dan itu bisa dijumpai di mana? Di tempat-tempat kotor. Loh kok bisa? Karena kebiasaan orang Jepang itu kan suka baca. Di toilet pun ada itu. Quran tuh kayak novel, nggak ada Arabnya sama sekali. Karena apa? Untuk mereka yang non-Muslim. Jadi semua para nabi itu beragama Islam, tapi dalam konteks bahasanya masing-masing. Makanya sekarang ini kita mencoba menelusuri. Semua agama ini sudah eksis hari ini di depan kita. Agama macam-macam. Tapi sumbernya itu akan kelihatan bahwa memang sebenarnya itu Islam. Sebenarnya, bukan hanya Yahudi saja yang Islam, semua. Buktinya apa? Islam ini akrab dengan istilah salam. Apa arti salam? Damai sejahtera, selamat, damai sejahtera. Orang Yahudi sendiri akrab selalu membaca Shalom Aleichem. Apa arti harfiahnya? Damai sejahtera, dari kata salam. Nasrani bagaimana? Yang bahasa Suryani juga mengatakan Slama Lechon. Selama sama dengan salam. Islam bahasa Arab menyebut salam. Nasrani bahasa Suryani menyebut selama. Yahudi bahasa Ibrani menyebut shalom. Semuanya bermakna damai sejahtera. Ini bukti konkret bahwa sebenarnya intinya agama itu apa? Damai sejahtera. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab sama dengan Islam. Hindu, apa bahasa sucinya? Sanskerta. Apa yang selalu diucapkan dalam tradisi Hindu? Om Shanti, 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 Om. Pertanyaannya, apa arti Shanti? Damai sejahtera. Hanya itu bahasa Sanskerta. Orang Buddha, bahasa sucinya bahasa apa? Pali. Bahasa Pali. Apa yang mereka ucapkan? Syadu, syadu,
syadu. Arti harfiahnya apa? Damai sejahtera. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, artinya apa? Islam. Agama Konghucu dan agama Tao di Cina, bahasa Mandarin kan? Apa yang selalu diucapkan? Shancai, Shancai, Shancai. Apa arti Shancai? Damai sejahtera. Shancai loh ya, bukan Sinchan ya. Shancai. Shancai. Ya, jangan dipelesetkan di Sinchan, bukan. Shancai itu arti harfiahnya damai sejahtera. Jadi kalau itu bahasa Mandarin Shancai, kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab sama dengan Islam. Berarti memang awalnya semua agama, ya, semua agama di dunia ini itu sebetulnya Islam. Hakikatnya itu Islam kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab. Karena mereka ini diutus dalam bahasa yang berbeda-beda. Yang satu bahasa Sanskerta, yang satu bahasa Pali, yang satu bahasa Ibrani, yang satu bahasa Mandarin, yang satu bahasa Arab. Sehingga muncul istilah-istilah yang berbeda. Tapi ingat, semuanya diawali dengan huruf S. Salam, Shalom, Selama, Shanti, Syadu, Shancai. Jadi saya punya keyakinan penuh bahwa memang sebetulnya agama semua para nabi itu Islam. Karena diungkapkan dalam versi bahasa Arab. Tapi karena para nabi itu diutus dalam bahasa masing-masing, bilisani qaumi, dalam bahasa kaumnya, ya tentu saja tidak menggunakan istilah Islam, tapi menggunakan istilah lain. Makanya dalam istilah bahasa macam-macam itu menyebut Tuhan itu beragam. Tapi namanya belum diperkenalkan secara penuh kepada para nabi sebelumnya itu. Di bahasa Cina, bahasa Mandarin ada istilah Tian. Apa artinya? Tuhan. Dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah Kami-sama. Artinya Tuhan. Dalam bahasa Ibrani disebut Elohim. Dalam bahasa Arab disebut Ilahun. Dalam bahasa apalagi misalnya Yunani disebut Theos. Tapi Allah itu nama yang khusus spesial. Sangat khusus, proper name-nya itu. Nah, dari situlah kita bisa mulai paham. Ternyata itu kalau diterjemahkan semua itu bentuknya mufrad kalau bahasa Arabnya. Apa arti mufrad? Tunggal, satu. Malah ada Quran tuh yang bahasa Hindi. Kalau kul huwallahu ahad itu diterjemahkan begini. Apko dijiye kiva Allah ek hi hai. Allah itu satu. Sedangkan dalam Hindu disebut Bhagavan ek hi hai. Tuhan itu satu. Dastron nehi hai. Tuhan itu bukan dua. Nehi hai, bukan ini, Zerabi nehi hai. Dia ada sekutu, tidak ada yang serupa dengannya. Jadi ada kedekatan, tapi bahasanya beda. Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Ibrani, yang satu bahasa Suryani, yang satu bahasa Mandarin. Tapi konsepnya itu sebetulnya satu. Cuma karena ini masanya sangat lama, akhirnya ada perubahan-perubahan. Islam datang untuk apa? Mengembalikan, meluruskan yang awal ini. Termasuk yang agama Yahudi itu. Jadi kalau mereka menyebut agama Yahudi ya karena mereka happy dengan istilah itu. Ya biarkan saja, kita nggak bisa melarang karena itu haknya. Tapi sebetulnya hakikatnya itu ya muslimin, orang-orang yang berislam. Tapi karena mereka tidak percaya pada Nabi Muhammad SAW, mereka belum disebut sebagai mukmin. Kalau seandainya mereka beriman pada Nabi Muhammad SAW, barulah mereka sah disebut mukminin. Jadi intinya sederhana. Agama para nabi itu satu. Termasuk orang yang menganut agama Yahudi, itu hakikatnya sebenarnya awalnya itu muslim. Awalnya. Tapi karena kecenderungan untuk tampil beda, jadilah agama dengan sebutan yang sendiri-sendiri.
tadi ada yang belum saya jelaskan dari yang soal kitab Kejadian ya, pasal 26 ayat yang kelima ya. Jadi kalau di teks ini jelas di situ ada yang disebut torotai. Nah, nih. Makanya di sini tetap bertahan dengan istilah apa? Metora. Di sini teksnya jelas di sini. Torotai. Di sini disebutkan mizwatai, perintah-perintahku. Hukutai, ketetapan-ketetapanku. Wetorotai, dan torat-toratku. Jadi tetap orang Yahudi itu mengakui Abraham itu menerima Taurat. Tapi Taurat di sini bukan Tauratnya Nabi Musa. Sama seperti kita menganggap Nabi kita Muhammad SAW menerima Islam. Ya, Nabi Ibrahim Islam. Tapi Islamnya apakah menerima kitab Quran? Bukan. Nabi Ibrahim tidak menerima kitab Quran. Tapi tetap disebut Islam. Sama seperti mereka ini memahami begitu. Jadi Ibrahim menerima kitab Taurat, tapi bukan Tauratnya Nabi Musa. Tapi menerima hukum-hukum sebelum Tauratnya Musa diberikan kepada Bani Israel. Itu cara memahami dari aspek kebahasaan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada jadi kan Ustaz membaca Quran versi bahasa Ibrani dengan berbagai macam bahasa tadi, apakah memungkinkan juga nantinya kan orang Jawa atau orang Madura juga membaca Al-Quran versi bahasa masing-masing gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang tidak paham barangkali, oh ternyata bisa ya. Seperti dulu kan pernah kontroversi Pak Roy yang di Laos itu sholat dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Indonesia. Nah, tentunya ada kaidah-kaidah ya untuk kita batasan sejauh mana gitu kita melafalkan atau membaca Al-Quran ini dengan berbagai macam bahasa. Barangkali itu saja ya pertanyaan saya sebenarnya. Ya, ini pertanyaan bagus. Karena ini melibatkan pertanyaan kita semua sebenarnya. Jadi beliau bertanya itu bukan mewakili beliau pribadi, itu mewakili kita semua sebenarnya. Terima kasih. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Atau ini saya jawab dulu? Oke, saya jawab dulu aja ya. Begini, Al-Quranul Karim itu diturunkan dalam bahasa Arab, Quranan Arabiyyan, yaitu sahih di dalam Al-Quran sendiri. Dan karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka dituliskan juga dalam bahasa Arab oleh generasi sahabat. Untuk bisa membuktikan itu benar atau tidak dituliskan dalam bahasa Arab dan dengan huruf Arab, mana bukti datanya? Kita sudah ada data. Data apa itu? The Birmingham Manuscript. Manuskrip Birmingham. Ada HP kan? Silakan cek di HP Birmingham Manuscript of the Quran. Nanti akan muncul itu gambar yang sebetulnya itu foto dari manuskrip Quran dalam bentuk fragmen. Dan itu tulisannya aksara Arab, bahasanya Arab. Sudah ketemu? Quranic Manuscript of Birmingham. Udah, ketemu ada gambarnya. Warnanya coklat. Nah, itu tulisannya Arab. Bahasanya Arab. Dan itu memang Quran. Memang Quran tuh. Jadi kayak begini gambarnya. Ini Quran. Tidak ada fathah, tidak ada kasrah, tidak ada dhammah. Tidak ada titik 1, titik 2, titik 3. Ini Quran. Dan kalau ini dibaca, perhatikan tuh. Ini ada garis-garis, ada garis-garis ya. Sebelum garis-garis ini ada tertulis
setelah garis-garis maksud saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nun tidak ada titik. Ar-Rahim, ya nggak ada titik. Baru kemudian Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Ini surah apa ini? Surah Toha. Di sini disebut Quran, Al-Quran, alaikal Qur'ana litasqa. Tapi tidak ada fathah kasrah dhammah. Ini surah Toha, sebelumnya surah Maryam. Sebelumnya ini surah Maryam. Jadi kalau diperhatikan, ini data tahun berapa? Para ahli sudah mengidentifikasi bahwa ini tulisan itu ditulis tahun paling akhir itu 645. 645. Berarti abad keberapa itu? Abad ke-7. Apakah ini yang disebut sebagai Mushaf Utsmani? Bukan. Ini bukan Mushaf Utsmani. Kalau disebut Mushaf Utsmani, itu beliau sebagai Khalifah Utsman, itu naik tahta menjadi khalifah itu baru tahun 644. Naik tahta menjadi khalifah 644. Ini tahun berapa? 645. Selisih setahun. Tapi apakah ini pada masa Khalifah Utsman ditulis? Enggak. Khalifah Utsman baru menulis Quran bersama para sahabat, mengkompilasi, itu baru tahun 650. Berarti ini apakah Mushaf Utsmani? Bukan. Berarti sebelumnya. Berarti kalau ada yang berkata mushaf yang lain semua dibakar oleh Utsman, kemudian Utsman bin Affan membuat salinan terbaru, yang lama dibuang semua, dibakar, itu bertentangan dengan fakta historis. Buktinya, sebelum Khalifah Utsman, ini Quran sudah ada. Datanya ketemu. Dan itu fix. Berarti kalau begitu, yang mengatakan semua mushaf sebelum era Utsman dibakar, itu dongeng atau fakta? Dongeng. Kalau semua dibakar? Enggak. Hanya sebagian, sebagai sampel, tapi yang lain-lain enggak. Sampai sekarang masih ada. Buktinya ini fix dengan karbon C14 yang dikenal dengan sebutan itu, atau radiokarbon. Benda itu kan bisa diketahui usianya tahun berapa, ya kan? Antara tahun sekian sampai tahun sekian. Ini paling akhir tahun 645. Nah, ternyata ini surah Toha. Sebelumnya surah Maryam yang sebelum garis itu. Pertanyaannya sekarang, Quran ini yang kita baca ini produksi tahun berapa? Dicetak tahun berapa? Abad berapa? Yang kita baca? Abad berapa? 21 kan? Ini abad keberapa? Ke-7. Abad ke-7 ke abad 21, selisihnya berapa abad? 1400 tahun. Selama 1400 tahun, susunan surah dalam Quran sama. Surah Maryam dulu, baru surah Toha. Sekarang, lihat Quran yang kita punya. Surah Maryam dulu, baru surah Toha. Berubah enggak? Enggak berubah. Dan ini semua bahasa Arab, bahasanya Arab. Kenapa tidak ada fathah, kasrah, dhammah, tidak ada titik? Karena yang baca orang Arab. Paham. Mereka bisa baca. Kapan dibaca ta, kapan dibaca sa, mereka paham. Ketika ditambahkan fathah, kasrah, dhammah, itu ketika Quran tersebar setelah masa Khalifah Utsman. Baru ditambahkan. Karena yang menganut Islam orang-orang non-Arab, sehingga supaya tidak salah baca dikasih tanda fathah, kasrah, dhammah.
Jadi intinya di situ. Tapi tetap bahasa Arab. Baru kemudian ada keinginan untuk bisa memahami Quran dalam bahasa masing-masing. Karena bangsa non-Arab itu kan macam-macam, ya. Ada keinginan bisa paham dalam bahasa masing-masing. Kemudian para ulama berijtihad, boleh nggak Quran diterjemahkan dalam bahasa non-Arab? Boleh. Makanya kita boleh membaca Quran dalam bahasa macam-macam itu. Maksudnya membaca itu apa? Mempelajari. Supaya nggak paham, begini. Ada mengaji Quran dan ada mengkaji Quran. Kalau mengaji Quran, ya membaca Quran dalam bahasa Arabnya itu. Ya sekarang lagi malam likuran toh, banyak orang yang membaca Quran. Kalau membaca Quran tujuannya apa? Hah? Tujuannya apa? Setiap huruf dapat pahala kan? Iya kan? Sekian juz, sekian juz, sekian juz. Targetnya apa? Pahala, hatam. Tapi hatam itu targetnya, bukan kan? Setelah hatam dapat apa? Dapat hadiah. Hadiah apa? Pahala. Tapi apakah membaca Quran itu sekedar dapat hadiah? Enggak, seharusnya dapat hidayah. Bagaimana supaya dapat hidayah? Harus paham. Kalau nggak paham, hanya dapat hadiah, hadiah pahala, tapi nggak dapat hidayah. Makanya Quran diturunkan apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Hudan itu kalau kita sebut hidayah itu. Bisa mengerti. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa kaumnya. Disinilah kita tahu baru rahasianya. Apa itu? Al-Quranul Karim, di dalamnya yang bahasa Arab ya, tentunya yang bahasa Arab. Itu kan ada dialog para nabi itu. Dialog Nabi Musa dengan Tuhannya, dialog Nabi Musa dengan umatnya, dialog Fir'aun dengan Musa, dialog Nabi Lut dengan umatnya, dialog Nabi Isa dengan umatnya. Mereka ini kan bicara dalam bahasa masing-masing sebetulnya. Tapi kenapa muncul dalam Quran itu semua bahasa Arab? Siapa yang menerjemahkan? Allah sendiri yang menerjemahkan. Dia hidup semenjak sebelum ada sesuatu dan dia hidup dalam segala zaman. Maka dia paham apa yang dulu pernah dikatakan oleh para nabinya itu diterjemahkan sendiri oleh Allah ke dalam satu bahasa, yakni bahasa apa? Arab. Nah, ketika Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tujuannya apa? Supaya Nabi Muhammad SAW paham dengan bahasanya sendiri. Coba bayangkan ya, ketika Nabi menerima dialog yang dulu terjadi di masa lampau nabi-nabi itu dalam bahasa aslinya yang macam-macam itu, kira-kira Nabi kita paham enggak? Enggak paham. Maka supaya paham, Allah sendiri yang mendiktekan dalam bahasa Arab itu supaya paham. Nah, kalau Allah tabaraka wa ta'ala sudah memberi contoh kayak begitu, maka para ulama akhirnya mencontoh apa itu? Quran saja itu bisa begitu, maka seharusnya Quran juga boleh diterjemahkan dalam bahasa selain Arab. Maka boleh kita membaca Quran dalam terjemahan bahasa masing-masing. Apakah dapat pahala? Tetap dapat pahala, karena kita mengerti maksudnya. Jadi jangan dikata yang dapat pahala itu hanya membaca bahasa Arabnya saja. Iya betul, itu dapat pahala. Tapi membaca terjemahan pun itu juga dapat pahala. Kalau one day one juz, membaca Quran dalam bahasa Arabnya, itu bisa kita lakukan. Masa kita tidak bisa mengkaji Quran satu hari satu ayat? Satu hari satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Paham kita? Satu hari. Hari kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan jagat semesta. Hari ketujuh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita paham semua. Sampai 7 hari kita hafal makna
dari surah Al-Fatihah. Kalau 30 hari, kalau 1 tahun, 1 tahun berapa? Berapa hari? 365 hari. Kalau 2 tahun, sederhana Quran. Kalau kita bisa 1 hari 1 juz baca, kenapa kita sulit memahami 1 hari 1 ayat? Ya kan? Makanya dulu dan sekarang juga ada Al-Quran yang dalam berbagai bahasa. Ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Indonesia. Kita yang pernah umrah atau haji pulang dari Saudi bawa Quran terjemahan bahasa Indonesia kan? Iya kan? Serius nih, bawa terjemahan bahasa Indonesia atau enggak? Enggak. Loh kok bisa? Kok bisa? Di sana sudah diterbitkan loh bahasa Indonesia. Bahkan bahasa macam-macam di sana. Bahasa Inggris ada, bahasa macam-macam, termasuk bahasa Itali dan sebagainya. Jadi harus bisa menguasai bahasa itu. Makanya dengan Quran yang pakai bahasa ini, bahasa apa namanya, bahasa Ibrani ini, dulu ada masalah. Masalah apa? Tidak sepakat, tidak setuju kalau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, karena itu bahasanya orang kafir katanya. Loh kok bisa? Karena alasan politik. Padahal seharusnya Quran itu boleh diterjemahkan dalam bahasa macam-macam, termasuk dalam bahasa Ibrani, dan hasilnya sekarang ada. Ini penulisnya adalah Subhi Ali Audi, Muslim ini, dari Yordania. Judulnya Ha Quran Belashon Akhir, Quran dalam bahasa yang lain atau the other language. Jadi Quran itu begitu. Dan anehnya di sini nggak ada Arabnya sama sekali, nggak ada. Berarti kita bisa tahu ini ditujukan kepada siapa? Orang Yahudi. Bahkan di di Jepang ada Quran, tapi nggak ada Arabnya sama sekali, hanya pakai huruf kanji semua. Iya. Dan itu bisa dijumpai di mana? Di tempat-tempat kotor. Loh kok bisa? Karena kebiasaan orang Jepang itu kan suka baca. Di toilet pun ada itu. Di toilet. Loh apa nggak bahaya tak? Ingat, tidak ada Arabnya itu menguntungkan. Karena Quran bisa disebarkan kepada siapapun, gratis. Tapi nama Allah dihapus di situ, nggak dimasukkan. Diganti apa? Diganti kami sama. Kami sama itu apa? Kalau bahasa kita, Tuhan. Jadi kalau ada istilah Tuhan terletak di jalan raya, nggak ada problem. Kenapa? Umum. Tapi kalau ada nama Allah, nah itu harus diselamatkan. Nggak boleh dinajiskan. Maka supaya tidak najis nama Allah, maka dihapus, diganti dengan istilah kami sama. Nah itu ijtihad para ulama begitu. Makanya di Jerman, di Inggris, Quran itu kayak novel, nggak ada Arabnya sama sekali. Kenapa? Untuk mereka yang non-Muslim. Tapi kalau sudah mau menjadi Muslim, nah baru diperkenalkan ada Arabnya. Jadi yang ada Arabnya itu cuma cover depannya doang. Di sini nggak ada Arabnya sama sekali. Jadi seandainya ini terletak di di tempat yang kotor, nggak masalah. Nah ini sekaligus kita ya, bikin kaos Asyhadu an la ilaha illallah masuk WC. Kira-kira ini punya adab enggak? Nggak boleh. Jadi sebaiknya jangan dicetak di kaos. Kalau jas atau baju luar nggak apa-apa, kan jadi lepas. Tapi kalau kaos kan sulit dilepas. Itu kalau ada nama Allah masuk WC itu tidak punya adab namanya. Itu mencidrai nama Allah, nggak boleh. Itu cara ulama begitu. Ya. Jadi ini tidak punya maksud yang sama seperti siapa itu Roy yang orang Malang itu. Itu kan sholat dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Nah, nggak boleh. Harus dalam bahasa Arab, tapi harus paham maknanya. Ya, kira-kira itu ya yang bisa saya jawab. Begini Ustadz, ini kan saya pernah mendengar, 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 saya
beberapa tahun yang lalu pernah dengar dan pertama kali dengar kalau ayahanda dan kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pengikut syariatnya Nabi Ibrahim. Itu menurut saya baru kulit aja. Saya ingin dijelaskan apakah mereka itu menjalankan sepenuhnya apa yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Nah, ada di sini sebetulnya di yang tadi. Jadi kalau dikatakan apakah betul umat Islam atau keturunan Ismail itu mengikuti syariatnya Ibrahim atau syariatnya Ismail? Nah, itu pertanyaan kan? Jawabannya iya. Mana datanya? Mana buktinya? Datanya bukan dari Islam. Datanya dari non-Muslim. Saya ambil contoh ini aja. Di dalam kitabnya kaum Yahudi atau kaum Nasrani ada penjelasan Siti Hajar itu tidak menemukan air. Baru kemudian ada air berdasarkan penampakan malaikat. Dan air itu disebut Be'er Laharoi namanya. Itu saudara kita kaum Nasrani tahu. Be'er Laharoi, ya. Kemudian ini kitab Yahudi menjelaskan apa itu Be'er Lahai, Be'er Laharoi ini. Ini bahasa Ibrani-nya. Be'er Lahai artinya sumur hidup. Sumur hidup. Ini kaitannya dengan Hagar. Orang Yahudi kan tidak bisa ngomong Hajar, Hagar. Jadi huruf G Ibrani, Arab J. Hagar, Hajar. Ini kalau Arab Rijl. Ibraninya Regel. Kalau Arab menyebut haji, haji, Ibrani menyebut Hoggi. Hoggi artinya perayaan, festival atau pilgrimage. Disebutkan Be'er Lahai. Apa itu Be'er Lahai? Nah, di sini. Enggak, kok kena bayang-bayang ya. Disebutkan Ki Bechol Shana Hayu Hoggim Hayishmailim El Habe'er Hazot Gam Hayom Yikare Be'er Zamzam. Kira-kira apa ini? Nah, saya terjemahkan satu-satu. Be'er Lahai, Be'er kalau Arabnya bi'r, sumur. Ya. Lahai Hayyun. Bi'r al-hayy, jadi sumur hidup. Ki bechol karena khol kalau bahasa kulluh karena semua atau karena setiap boleh. Ki bechol shana karena setiap tahun. Shana bahasa Arabnya apa? Shana sama sana. Ki bechol shana. Hayu ada. Hoggim ini jamak orang-orang yang berhaji. Hoggim. Kalau hok haji, tapi kalau hoggim orang-orang yang berhaji. Karena setiap tahun ada orang-orang yang berhaji. Hayishmailim dari antara kaum Ismail. Untuk apa? El Habe'er Hazot menuju sumur itu. Jadi setiap tahun mereka melaksanakan haji menuju sumur itu. Mereka ini adalah kaum Ismail. Gam Hayom dan kini Yikare disebut Be'er sumur Zamzam. Jadi kalau begitu memang syariat kita ini mengikuti syariat kaum Ismail. Berarti mengikuti Nabi Ismail. Dan yang mengatakan begini siapa? Orang Yahudi sendiri. Jadi orang Yahudi itu mengakui kita ini di jalan yang benar, mengikuti syariat Ismail. Tapi menurut mereka, kami tidak mengikuti syariat Ismail, tapi mengikuti syariatnya Ishak. Hanya bedanya di situ aja. Makanya kiblat mereka itu kiblatnya kemana?
Baitul Maqdis, Yerusalem. Itu dianggap sampai sekarang masih valid. Tapi mereka juga mengakui Makkah itu juga kiblat, tapi bukan bagian dari syariat Yahudi. Sedangkan kita, Makkah itu kiblat yang benar, bagian dari syariat Islam. Baitul Maqdis, kiblat yang salah atau kiblat yang keliru? Kiblat yang benar atau kiblat yang salah? Kiblat yang benar, cuma bukan bagian lagi dari syariat kita. Jadi di sini ada meeting point sebetulnya. Sudah out of date, ya kan? Tapi benar, tapi sudah kadaluarsa. Diganti dengan kiblat yang baru, Mekah itu. Makanya kalau yang ada di Madinah ada yang disebut Masjid Kiblatain, ya. Ada 2 kiblat. Jangan sholat menghadap ke utara, sudah ditutup di situ. Tapi ada peringatan di situ. Inilah kiblat umat Islam yang pertama, gitu kan? Baru sekarang menghadap ke selatan. Kan selatan di Mekah kan? Madinah kan di utaranya. Yerusalem di utaranya lagi. Bishem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim